Halo, salam sehat dan selamat hari Selasa buat lu semua, pecinta sepak bola Eropa, Liga Inggris, Liga Italia, Serie A, dan juga bahkan Timnas dan juga Liga Indonesia. Tapi gue nggak akan bahas Liga Indonesia, gue nggak akan bahas Timnas karena nggak main. Tapi gue akan fokus bahas satu tim yang lagi ada di puncak klasemen di Liga Inggris dan kabarnya konon banyak dirugikan atau dirampok sama wasit. Nah, tentu kalau kita bicara sesuatu yang sangat kritikal, kita nggak bisa asal cuap-cuap, asumsi, spekulasi, tapi kita perlu memaparkan data dan statistik. Ini pentingnya kita membaca data statistik ini supaya argumen kita itu kuat, ya. Jadi bukan hanya buji doang. Oke, jadi gue udah mencatat dari berbagai sumber dan juga gue menambahkan ada 5 critical point atau momen di mana Arsenal. Tapi sebelum gue paparin, gue mau bilang ke kalian semua, silakan kalian debatin ya, nggak apa-apa. Gue justru dengan senang hati akan melihat sudut pandang kalian ya, walaupun ada yang objektif, ada yang ngaco, nggak apa-apa, bebas. Jadi ada 5 momen di mana Arsenal bisa dikategorikan dirampok wasit ya, atau dirugikan wasit, dan ada beberapa yang bahkan sudah diakui oleh otoritas Premier League. Nah, jadi ini sudah memasuki pekan keberapa ini? Pekan ke 20 sekian kalau nggak salah ya. Bukan ke 21, Arsenal udah main 21 kali. Ya, setengah musim lah kita anggap. Ini ada 5 kali yang kehilangan momen, sehingga kehilangan poin karena keputusan wasit ya. Nah, langsung aja gue mulai dari yang paling lama. Dari yang paling lama itu waktu MU menghadapi Arsenal 3-1. Kalah, waktu itu Arsenal kalah 3-1 di Old Trafford. Nah, ada satu momen di mana saat itu Arsenal Arsenal tertinggal, bukan tertinggal, tapi mereka punya peluang untuk menciptakan gol. Gabriel Martinelli sprint, kemudian gol. Tapi kemudian ada reviewing dari VAR dan dianulir gol tersebut. Kenapa? Karena ada lebih dulu pelanggaran dari sesama pemain Skandinavia, Odegaard ke Eriksen. Tapi kalau kita lihat dalam tayangan ulang, kontaknya itu minim. Ya, ini sama kalau di kotak penalti, ada sentuhan jatuh itu nggak melulu jadi penalti. Kadang-kadang itu, tapi juga nggak bisa dibilang diving memang. Jadi biasanya wasit gini kan, kalau misalnya dianggap itu ada sentuhan tapi tidak layak untuk dianggap pelanggaran atau penalti, dia begini. Nah, itu pun yang terjadi dengan Odegaard saat ada body charge dengan Eriksen. Kontaknya sangat minim, jadi itu sebenarnya tidak dianggap sebagai pelanggaran. Dan ini dia yang penting nih, makanya kita perlu untuk punya referensi. Otoritas Premier League sudah mengakui bahwa itu salah. Jadi memang kontak itu sangat minim dan seharusnya itu tidak pelanggaran, dan seharusnya gol Martinelli itu sah. Nah, kalau ini gol mungkin hasilnya berubah atau beda, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas itu memang sudah diakui. Nah, itu yang nomor 5 lah ya, yang paling lama. Nah, kita berikutnya geser ke 4. Ketika Arsenal berhadapan dengan Southampton di St. Mary's Stadium, hasilnya satu sama nih. Nah, ada momen di sana di mana Gabriel Jesus itu jelas dijatuhin oleh Duje Kaletakar. Ya, ini dijatuhkan dengan pelanggaran yang seperti itulah beratnya ya waktu itu, kalau lu tahu, ingat, dijatuhin lah. Cuman wasit gak berikan penalti. Kemudian di pekan yang sama Armando Broja, pemain depan Chelsea, di pekan yang sama ini dijatuhkan dengan tingkat pelanggaran yang mirip lah, body charge sama, tapi dikasih penalti Chelsea waktu itu lawan MU. Jadi Armando Broja ini dijatuhkan sama Scott McTominay. Nah, jadi ada 2 presiden yang sama, pelanggarannya mirip di pekan yang sama, tapi satu dapat penalti, sementara si Gabriel Jesus MU nggak dapat penalti, dan akhirnya satu sama. Nah, ini yang kedua, yang nomor 4. Nah, itu hasilnya satu sama ya. Kalau itu penalti ya bukan tidak mungkin Arsenal membungkus kemenangan jadi 2-1. Jadi hilang poin lagi, drop tuh. Kemudian yang ketiga, kita bergeser ke Arsenal Newcastle. Ini awal Januari ya. Januari lah 2023. Nah, ini ada sumber-sumber yang gue baca ini hanya mengatakan ada satu insiden waktu si Gabriel back belakang itu, Gabriel Magalhaes itu dijatuhkan oleh Shar
Ini ada dua insiden. Itu satu, bukan dijatuhin sebenarnya, ditarik bajunya. Nanti gua akan share fotonya ya. Itu jelas banget kalau dia review VAR, ini pasti akan penalti. Udah pasti narik kaos di kotak penalti itu pasti pelanggaran, ya harusnya penalti, tapi nggak dikasih. Kemudian masih di pertandingan yang sama, itu crossingnya dari Granit Xhaka, kalau lo ingat di capping sekali, terus dia crossing, itu jelas-jelas kena tangannya Jacob Murphy yang kribo, orang Afro. Kemudian tangannya aktif dan nggak lagi bukan untuk nopang badan, aktif, dan itu wasit tidak mereview dan tidak memberikan penalti. Ini benar-benar menurut gue sih aneh banget ya. Jadi satu pertandingan itu dua kali Arsenal dirugikan sehingga hasilnya 0-0. Nah, kemudian itu yang nomor 3. Nomor 2. Jadi ini gue semakin kesini ya. Waktu Everton mengalahkan Arsenal 1-0, dan ini lu udah baca semua mungkin, atau yang belum, otoritas Premier League atau wasit itu sudah mengakui ada kesalahan ketika wasit VAR itu salah, tidak menarik garis posisi ketika ini beda. Jadi ini ketika Tarkowski ya, sebelum gol Tarkowski itu Gabriel juga sama nih, dilanggar sama Neil Maupay. Nanti gua akan share gambarnya, visualnya lah. Jadi sebelum gol Tarkowski ada pelanggaran sebenarnya. Nah, ini aneh, malah nggak di-review. Tadi ketika melawan MU, Arsenal golin, malah di-review ada pelanggaran yang sebenarnya nggak pelanggaran, dan itu udah diakui lagi-lagi ya. Nah, ini jadi sekali lagi yang akhirnya membuat Arsenal kehilangan poin sama sekali lawan Everton ya. Bukan tidak mungkin kalau nggak ada gol itu at least 1 sama, atau bahkan mungkin bisa menang, karena Arsenal di pertandingan itu nekan terus. Everton tuh cuma ada 1-2 peluang lah gitu ya. Nah, itu yang nomor 2. Nah, yang terakhir atau yang nomor 1 yang paling baru, tentu lu masih ingat semua, waktu Arsenal main 1 sama lawan Brentford. Jadi golnya Ivan Toney ini kalau nggak salah penyamakan kedudukan ya, setelah menyamakan golnya Trossard. Jadi posisinya gini, pertama yang nanduk itu si Pinnock nomor 6 ya. Pinnock nanduk ke arahnya Norgard di sebelah kiri. Norgard yang nomor 6 nomor 5 kalau nggak salah ya, nomor punggung nomor 5. Kemudian dia crossing ke si Toney. Dari proses dari Norgard ke Toney sebenarnya nggak ada masalah, tapi di awal ketika Pinnock tadi menyundul memberikan bola ke Norgard, itu sebenarnya dalam posisi offside, tapi lucunya wasit nggak menarik garis, dan itu sudah diakui lagi-lagi oleh otoritas Premier League, dan at the end hanya say sorry aja ya, seperti kita lihat kalau di video-video viral habis kejadian ada mukulin orang atau berantem, kemudian ya pakai materai minta maaf, selesai. Tapi kan ini enggak. Jadi bayangin rentetan 5 kejadian tadi yang merugikan Arsenal. Kalau seandainya enggak, bukan tidak mungkin Arsenal sekarang poinnya lebih jauh ya. Sekarang tinggal beda 3 dari City walaupun ada 1 pertandingan sisa. Nah, jadi 5 tadi momen yang gue bilang tadi, kalau itu wasit mengambil keputusan dengan baik, mungkin hasilnya, bukan mungkin, gue rasa hasilnya pasti beda. Arsenal akan lebih banyak mendulang poin. Nah, terakhir sebelum gue tutup, dalam beberapa diskusi, bahkan gue juga dari dulu udah mikir, sebenarnya gue ada 1 usulan atau suggestion kepada sistem bola atau refereeing sekarang. Apa itu? Bahwa sistem VAR sekarang ini memang secara pengambilan keputusan itu lebih akurat. Gue nggak bilang mutlak 100% benar ya, lebih akurat walaupun tetap ada kelemahannya. Cuman ada 1 cara atau metode yang mungkin bisa semakin meminimalisir kekurangan yang masih ada sekarang. Apa itu? Yaitu memberikan challenge bagi setiap tim. Ya, misalnya kemarin lah, misalnya Arsenal lawan Brentford, itu masing-masing tim katakanlah dikasih 1 challenge di 1 pertandingan masing-masing, atau mungkin 2, 1 babak, 1 babak, 1 babak, 1 babak. Jadi masing-masing 2 tim, masing-masing 2 challenge. Di babak pertama 1-1, di babak kedua 1 sama. Ini gua rasa lebih adil. Contoh misalnya kemarin di momen ketika Ivan Toney offside, gua sebagai kubu Arsenal misalnya bisa menggunakan challenge tersebut, bilang ke referee, gua mau lu lihat VAR gitu, untuk memastikan bahwa itu bener nggak posisinya si Norgard itu offside atau enggak. Oke, dia harus mengikuti arahan tersebut. Jadi jangan dari wasit terus yang mengambil inisiatif, karena itu tadi ya, bukan tidak mungkin ada beberapa momen, namanya juga dia manusia, tetap dia yang memutuskan boleh pakai VAR atau tidak, kan gitu. Bukan otomatis mesinnya yang bereaksi kalau ada yang nggak benar. Malah kalau lu ingat di Piala Dunia itu lebih unik lagi, 120 menit 6 gol tercipta, pertandingan begitu ketat, tapi 1 pun VAR
nggak ada yang dipakai oleh wasit. Ini cukup aneh. Makanya gue bilang sekali lagi, mungkin sudah saatnya kita mengikuti seperti di tenis atau American football kalau nggak salah ya, yang setiap tim itu punya challenge untuk digunakan kalau dia rasa ada yang keputusan wasit yang merugikan timnya. Nah, itu dia kira-kira pemaparan gue terkait dengan 5 keputusan wasit yang merugikan Arsenal sepanjang 21 pertandingan ini. Silahkan tinggalkan komen kalau lu yang mau setuju atau yang mau nambahkan, gue dengan senang hati membaca dan mungkin gue akan responnya. Terima kasih udah nonton ya. Ciao.